nggak pengen ribet ya beli full bike. Kalau pengen ya rakit ya Dengan kepuasan? dengan kepuasan ya rakit Bang. Rakit. Kalau full bike udah jadi tinggal naik aja. Tapi kalau rakit kan nunggu waktu lagi. Mau ini tinggal beli ini satu, beli part ini lagi. Nanti kan jadi lama-lama jadinya itu lebih lama. Kalau Bang Helmi sendiri, Bang Popo sendiri lebih suka rakit atau beli full bike? Kalau dulu rakit, tapi kalau sekarang saya lihat rakit pun sama Full bike hampir sama. Malah lebih enak beli full bike kalau menurut saya. Maksudnya hampir sama apanya nih? Harganya. Oh, Perbandingan harga antara full bike dengan Malah rakit. bisa jadi yang rakit harganya lebih mahal daripada full bike dengan spek yang hampir sama yang kita maksud. Jadi abang lebih mengarahkan ke kita harus lebih milih mana nih? Tergantung keinginan kita. Jadi mau rakit. Abang nih. Kalau saya otomatis tetap rakit. Kenapa rakit? Lebih puas. Kepuasan gimana nih? Kepuasan Ini lebih puas atau nggak ada duit? Jadi gimana? Kepuasan gimana nih? lebih puas aja kalau rakit. Jadi ada kerjaan yang harus dicari part ini gimana. Jadi dari satu part ini kan digabung-gabungin jadi satu. Disitulah yang kepuasannya. Tapi kan butuh waktu yang lama. Iya, itu waktunya. Itulah yang jadi kepuasannya itu Bang. Jadi waktu mencarinya itu. Nah, ini saya pengennya misalnya dari contoh kayak rim depan. Saya mau pakai pelaknya yang merek ini, tapi nggak nemu, harus dapat. Ya itulah waktu mencarinya itu. Mencarinya itu yang bikin penasaran, bikin dinikmati. Paling lama ngerakit satu sepeda berapa bulan? Tergantung budget Bang. Kalau emang cepat ya seminggu. Kalau emang itu langsung siap. Langsung siap ya. Kalau di toko emang satu toko dicari emang ada semua ya sehari pun siap Bang. Atau online? Online. Online. Kalau Bang Popo sendiri pernah ngerakit sepeda yang paling lama berapa bulan? 1 bulanan lebih Bang. 1 bulan lebih, jadi sepedanya masih dipakai sekarang? Masih. Oh, belum dijual. Belum. Kalau Bang Henry lebih milih mana? Full bike atau rakit? Rakit. Tetap rakit. Ini ngikut-ngikut. Enggak, tetap. Kebetulan gini, karena kita udah punya pengalaman ngerakit. Kita ini hampir sama nih. Sama apa nih Bang? Sama dalam hal budgeting. Kita balik lagi ke budgeting dan kemudian kebutuhan kita. Kita kan nggak bisa maksakan. Kalau misalnya itu. Kita bangun sepeda karena kita udah punya pengalaman. Jadi seperti itu, kita pengalaman. Kita alhamdulillah, jadi sebelum kita ngerakit sepeda, kita udah tahu dulu. Udah tahu udah sedikit banyak tahu ilmunya dulu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kayak tadi saya sampaikan itu, kita awalnya memang ketertarikan lebih ke graffiti. Yang disampaikan tadi kan memang kalau misalkan kita beli full bike nih, rata-rata harga sepeda untuk yang standar downhill itu graffiti itu ya antara range harga 10 sampai dengan up gitu kan. Bisa ada yang sampai 170-an. Jadi seperti itu. Jadi karena kita punya keterbatasan dari segi finansial, budgeting kayak gitu. Jadi makanya kita sabar-sabar ngerakitnya. Lama kita merintis biar jadi sepeda yang standar biasa jadi bisa untuk digunakan downhill itu cukup lama. Cukup lama berapa bulan itu Bang? Maksudnya lama tuh memang awalnya kita beli sepeda yang full bike. Oh, full bike. Full bike juga memang awalnya. Full bike tapi dengan range harga yang memang sepeda jauh dari standar untuk kita itu. Jadi dasar kita tahu, terus kemudian kita udah tahu ilmunya, kita cari spare partnya di mana, kita udah tahu duluan nih. Jadi mulai dari pelan-pelan kita mulai rintis kecil-kecil. Jadi dari sepeda yang biasa jadi alhamdulillah ya mumpuni lah kalau cuma untuk sekedar apa. Artinya dari sepeda awal full bike yang abang beli itu partnya semua nggak kepake. Jadi yang tinggal apanya nih? Nah gini, kalau misalkan kita siasatin jangan seperti ini. Jadi alhamdulillah kita dengan kita sering search, cari tahu kayak gitu kan. Jadi kita pun jadi tahu juga. Jadi sepeda ini bukan cuma sekedar kita hobi gonta-ganti, tapi kita nggak tahu kemana setelah kita ganti ini part yang lama kan masih ada tuh. Iya. Nah, ya kita jual balik. Jadi seperti itu. Part kita jual balik. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade pun ya penambahannya misalkan range harganya masih bisa kita kendalikan lah kayak gitu. Jadi seperti itu.
intinya balik lagi ke kebutuhan, yaitu kebutuhan kita itu seperti apa. Kalau misalnya kemarin kita graffiti itu nggak fokus ke ini, ke apa namanya, grup set. Kalau misalnya itu graffiti lebih fokus ke suspensi di sama kekuatan di kaki-kaki. Lebih fokus ke situ sih. Habis berapa Bang buat bangun sepeda yang graffiti itu ya? Graffiti itu Downhill ya? Downhill. Karena kita awalnya memang dari apa? Kalau range harga antara pokoknya 15 ke bawah lah. Sudah habis 15 juta. Ke bawah, 15 jutaan ke bawah. Dengan kualitas setara Udah dengan standar lah. Udah standar. Kalau lumayan lah. kalau dengan spek yang Abang udah bangun di sepeda ini, itu kan Abang ngabisin 15 jutaan nih. Sesuai dengan sepeda full bike harga berapa nih? Hah? Nggak ada. Kalau di masanya nggak dapat, Bang. Kalau sekarang? Kalau saya Bang, harga second, Bang. Seharga second dapat. Cuman kalau di masanya nggak dapat full bike baru. Iya. Kalau kita ambil full bike dengan standar seperti itu Nggak dapat. sekitar Harga berapa? 40-30-an. Harganya lebih murah, jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Abang bangun. Apalagi sekarang kalau misalnya ini kan, oh ya kita belum sampein ada kecenderungan yang ya tren-tren lah kayak gitu, kurang lebih tren-tren itu. Kalau sekarang kan udah ada yang, kalau dulu 26, ring 26. Ring 26. Kalau dulu sepeda ring 26 terus berkembang lagi di tahun 2014-an 27,5. Sekarang lagi tren 29. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang ngikutin tren itu kita ekorin, kita ngikutin. Kita siasatnya seperti itu. Terus kalau misalkan kita apa namanya? Pokoknya kita udah punya trik-trik tersendiri untuk ngebangun sepeda itu dengan cost yang seperti apa, kita udah bisa ukur nih. Jadi Abang apa namanya? Abang tandain nih, ini siapa-siapa yang orang gila-gila yang ngikutin tren. kita ekorin tuh enggak barang-barang second hand tampung. Ya kita gitu kurang lebih seperti itu lah. Terus kemudian gini, kita kemarin lebih banyak ke online ya. Online. Lebih ke online. Lebih ke Mungkin online. bukan murah sih, Bang, karena ada barang yang second. Kalau second udah pasti murah kan. Tapi kalau baru kan udah pasti lebih mahal. Kalau di contohnya di Bukalapak itu banyak penjual-penjual barang-barang second yang harganya masih kita jangkau ataupun masih bisa nego. Setelah kita kalkulasi, oh ini masuk harganya, ditambahkan dengan ongkos kirim segala macam, ini masih masuk. Masih logis lah kayak gitu. Lebih kita kejar sih ke situ. Kita mau kenapa ngejar ke itu? Lebih banyak ke mungkin nggak semuanya part di itu second, tetap ada yang kita beli yang baru juga. Sepeda yang Abang bangun itu kalau mau dijual sekarang Abang mau jual berapa? 40? Loh, maunya tadi 15 juta, nggak kemana? Enggak lah, saya tetap akan pelihara apa yang nggak dijual? Nah, enggak saya jual, cuman kalau kita lihat kebutuhan ya. Tapi tetap saya akan mempertahankan sepeda. Tapi Abang berani matok kalau itu harganya ya sekitar 40-an? Enggak lah. Enggak sampai segitu. Nggak sampai segitu. Kalaupun misalkan saya jual ya tetap saya cincang. Jualnya cincang seperti itu juga. Kalau misalkan itu saya jual full bike seperti itu aja, kami pun juga termasuk jual beli ada trik tersendiri. Kalau misalkan itu banyak kemarin ya kita alhamdulillah karena pengetahuan kita mungkin sedikit lebih duluan daripada orang yang belum tahu. Jadi kita lebih ke jadi alhamdulillah ngebangun sepeda itu dari jual beli juga. Jadi kami siasatnya seperti itu. Kalau misalkan ini kan kemarin mahasiswa, terus kemudian saya pun juga walaupun saya pekerja, saya kan punya keluarga. Nggak mungkin saya kesampingkan keluarga saya untuk apa? Memaksakan hobi saya seperti itu, enggak. Makanya kami siasati dengan jual beli itu. Luar biasa. Boleh Bang Popo nih. Beli sepeda second atau baru? Lihat lagi. Tergantung, Bang. Tergantung. Karena dompet menentukan. Ya, maksudnya kan Di pilihan pribadi, secara pribadi. Kembali ke pribadi, Bang. Ke pribadi masing-masing pada pemula kan. Kalau saya, kalau memang yang baru lebih murah, dapat dengan harga diskon. Ya tapi kan kalau kebanyakan kan baru itu lebih mahal. Iya. Kita kan baru bisa belinya itu dengan harga yang miring ketika dia sudah mulai jadi second. Memang tergantung kepuasan juga ujung-ujungnya. Kalau emang beli baru udah kita dapatnya di tangan yang pertama. Kalau kita beli second kepuasan. Kita menikahi perawan. Iya. Tapi kalau second
Nggak puas. Nah, bukan nggak tergantung ya, bisa jadi puas juga, bisa enggak. Nah, malah nanti mungkin ya kecil hati, Mak, saya kenapa beli yang second dengan tinggal saya nambah cuma 1 juta, mungkin udah dapat yang baru. Oh gitu, itu pribadi ya, pendapat pribadi. Kalau Bang Hendri nih, gimana? Beli second atau beli baru? Beli second tapi dengan kualitas baru. Bisa apa ya? Bisa, lebih kejam. Bisa seperti itu. Yang penting kita tahu ilmunya gitu. Segala sesuatu kan pasti ada ilmunya. Kami menilai sesuatu itu khususnya untuk bidang sepeda ini kami udah tahu nih. Oh ini bisa nih. Oh ini enggak. Oh ini bisa. Alhamdulillah selama kami menggeluti dunia sepeda itu kami pelajari itu. Jadi Kalkulatornya jalan dulu. kalkulasi kami untuk hal perhitungan sepeda insya Allah udah dapet kayak gitu. Udah bisa lah. Sampai misalkan kita ambil full bike nih, itu kita jual cincang sama jual full bike itu kita udah tahu nih. Ini range harga berapa? Kita ambil harga berapa? Kita misalkan lempar harga berapa? Insya Allah udah tahu. Udah ada ilmunya. Ya? Udah ada ilmunya. Nanti kita bakal bahas lagi tuh. Siap. Masalah tips-tips ini kayaknya pecinta sepeda sekaligus pebisnis nih. Ya alhamdulillah mudah-mudahan. Jadi itulah dia. Jadi kita menyelami sesuatu itu bukan kita harus jungkir balik di dalamnya. Maksud kita tetap harus juga mengeksplor potensi apa yang kita harus kita gali dari situ. Kan itu. Kita hobi sepeda ya udah kita coba cari ya syukur-syukur ada penghasilan dari sepeda itu sendiri. Oke. Terima kasih Bang Hendri, terima kasih Bang Popo atas waktunya. Demikian perbincangan kita dengan Bang Hendri dan Bang Popo dari tim Matai Downhill Syndicate. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.